Semangat pagi. Semangat pagi. Rasanya di lockdown itu kayak ngopo. Para ahli tafsir itu mengatakan kesulitannya satu, kemudahannya itu banyak. Apa kabar hari ini? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Cakep. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Teman-teman semuanya yang saya cintai, saya banggakan, syukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang hari ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, untuk bertemu ya. Ini masih di bulan Syawal ya. Sebagaimana namanya, bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Mudah-mudahan puasa kita selama Ramadan kemarin menjadi puasa yang mabrur. Kita mendapatkan predikat ya, predikat tertinggi sebagai seorang hamba Allah, yaitu sebagai hambanya yang bertakwa. Teman-teman semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan izin beliau Dr. Nurul Fitri Sfari yang tidak bisa hadir secara pribadi. Sebenarnya beliau berkeinginan bisa ketemu dengan teman-teman, karena ya kesempatan inilah kita bisa muka, bisa ketemu. Mungkin nanti kalau ada unek-unek bisa disampaikan, namanya juga siap ya. Artinya forum inilah kita bisa ketemu dengan manajemen, bisa ketemu dengan yayasan, yaitu di tempat ini ya. Kalau nanti jenengan punya hal yang dirasa penting untuk disampaikan, saya kira bisa disampaikan. Kemudian pesan beliau yang ingin disampaikan adalah, teman-teman, kita sekarang pada situasi yang berbeda daripada sebelumnya ya. Ya. Jadi Ramadan tahun kemarin ya, Lebaran tahun kemarin ini berbeda dari Ramadan sebelumnya. Bahkan mungkin suatu saat akan menjadi cerita tersendiri. Rasanya di lockdown itu kayak ngopo gitu ya. Itu ada Mbak Marisa itu sampai tidak boleh keluar, itu ditodong nganggo bedil itu nek metu ya. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan surat itu sampai kayak begitu. Ini mungkin akan jadi cerita dari generasi-generasi bahwa kita pernah mengalami sebuah pandemi yang luar biasa ya. Tetapi teman-teman semuanya itu memang bagian dari rencana Allah ya. Makanya Allah itu mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Insyirah yang terakhir itu, innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu akan datang kemudahan. Nah, itu ujiannya. Bahkan kalau para ahli tafsir itu mengatakan kesulitannya satu, kemudahannya itu banyak. Bagilah masalahnya di sini. Bagi yang bisa mengambil hikmah, kesulitannya itu apa? Jadi nanti tempat ini juga di forum ini juga akan disampaikan. Nah, kemarin pada masa pandemi ini ada masalah apa saja di tempat kita, ada ujian apa saja ya. Di Bangsal itu sampai pernah merawat pasien 5 kalau tidak salah ya, terendah 5 ya, itu pernah. Luar biasa ya. Itu tidak hanya terjadi di sini, hampir terjadi di semua tempat ya. Makanya teman-teman semuanya, ini adalah ujiannya kita. Ini adalah ujiannya kita, dan namanya ujian itu merupakan bagian dari step agar kita menjadi lebih baik. Artinya kalau kita tidak pernah dapat ujian, jadi kalau kita pernah dites, itu justru kita bertanya, jangan-jangan kita ini di sini terus ya, posisinya begini terus ya. Jadi secara pribadi kita ini akan meningkat kapasitasnya kalau ada ujian. Bahkan penugasan itu bagian dari ujian. Makanya jangan sampai kalau teman-teman dikasih tugas ke Indo ya, dikasih tugas ke Indo, karena bisa jadi itu bagian dari ujiannya kita. Jadi kalau justru malah kalau jenengan tidak pernah dikasih ujian itu tidak dikasih ujian, tidak pernah dikasih tugas itu, tanya, Pak, aku ora dikasih tugas loh Pak, kayak tugas lah apa gitu ya. Karena kalau tidak dikasih tugas itu artinya kita tidak pernah tidak pernah ditarget untuk peringkat kita itu. Nah ya sama, kalau kita tidak sekolah kok tidak pernah tes, tidak pernah melu semester, wah berarti kan bakalan mengkono terus ya. Itu tandanya. Makanya teman-teman, ini adalah ujian kita. Kita akan selesaikan bersama ya. Agar apa? Agar kita meningkat ya.
Jadi rumah sakit dari sisi dari sisi kemampuan meningkat, dari sisi pendapatan meningkat, dari sisi profesionalisme meningkat, ya itu adalah ujiannya kita pada saat ini. Oleh karena itu beliau Dr. Nurul menyampaikan, ayo sekarang ini di situasi yang seperti ini kita harus menjadi lebih baik, kita perkuat sistem dan mekanisme kerja kita. Itu adalah tantangan kita. Kemudian pesan beliau yang kedua adalah situasi telah berubah. Baik suka maupun tidak suka, situasi itu berubah. Ya. Dulu kan kalau misalnya dipilih, minta untuk memilih gitu, jenengan pakai masker sama tidak pakai masker itu pilih mana? Kalau misalnya diminta memilih, gitu. Kalau misalnya jenengan diminta memilih dalam kondisi yang baik-baik saja, pakai masker sama tidak pakai masker pilih mana? Mesti normalnya jenengan tidak pakai masker, enak bukan lega. Enak. Ini tergantung kelas-kelasan. Nek maskernya kaya ngene aku iki ambekane abot. Nah, nek kaya ngene Herlina, kaya ngene Mas iki enteng ya, biasa. Nek masker kelas ngono aku iki ambekane abot ya. Iki ndak nganggo nyiapke energi untuk ngomong ya. Tetapi sekarang kondisinya berbeda teman-teman ya. Situasi memaksa kita ya, atau sistem alam memaksa untuk kita pakai masker. Padahal sebenarnya pakai masker ini dalam kondisi yang kemarin maupun sekarang itu baik. Orang Jepang itu dari dulu kemana-mana pakai masker gitu. Keluar rumah pasti pakai masker, itu orang Jepang ya. Bisa jadi lebih baik. Akhirnya kita mau tidak mau dipaksa pakai masker. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Artinya nanti juga akan banyak kebijakan yang berubah di rumah sakit. Ya, akan banyak kebijakan yang berubah di rumah sakit. Minta tolong itu adalah bagian yang kita siapkan agar kita ini tetap menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau ada kebijakan ini, baru ini berubah, itu sudah diikhtiarkan agar kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi teman-teman semuanya, itu pesan beliau, dua pesan ini kita ini harus siap berubah untuk kondisi yang lebih baik. Agar hikmah dari ini kita mendapatkan kesulitan ini mendatangkan kemudahan yang lebih banyak dari kesulitan yang kita terima. Kesulitannya satu tapi kemudahannya banyak ya. Baik, itu saja yang kami sampaikan mewakili beliau Dr. Nurul, karena ini juga masih di bulan Syawal. Beliau menyampaikan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ya. Mohon dimaafkan segala khilaf dan juga kesalahan. Demikian dari kami mewakili beliau. Ada kata yang tidak berkenan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.